Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري. Amin gitu ya. Amin. Amin. Iya Bapak amin ya. Kuya kenceng nih tad kenceng kuya yuk. Sofia. Jadi jangan terlalu terkesima melihat orang yang lagi. Jadi saking terkesimana cicing wae kuat amin amin aja.
Ya kan itu. Masih celana ya. Sudah mana? Jelek Ini kan? bagusan yang tadi. Yang tadi aja. Bapak, lu tadi enakan mah. Nah, yang itu, yang gede. Karena lama tidak bersua jadi terkesima itu biasa. Wa qala rabbi shrah li sadri. Nu dijerot dengan jawab di kamar abang kena aya kue. Jawab atuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqra biwasil qabulin wa khatamtu ala famika bifahmi rasuli wa tutawi'uni bi aisin ma aqulu Allahu akbar amma ba'd. Lamun kira-kira nabasa papangku-pangku we Bu anu gede mangku nu leutik dan ulah waka Pak Ustaz Amin ulah waka mangku umi wayahna وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطوه. Yang saya hormati guru kita sekalian, tersana Bapak Ustadz Amin, Bapak Ustadz Amil, Bapak tukang kawinkeun, Umi Ustadzah Fatona beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan umurnya, berkahkan rizkinya, berkahkan keluarganya, berkahkan segala sesuatunya fid dini wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Baitil Ilmi. Baitul Bu. Oh, karena ibu-ibu jadi baitil gitu. Bapak-bapak baitul. Iya, teman tulisan Arab nak itu baitil ilmi. Lamun make baitul ilmu gitu ya. Jadi iya mah antara til jeung tul beda. Karena ibu-ibu jadi namanya baitil ilmi. Beserta segenap pengurus yang juga mudah-mudahan perjuangannya dalam mensyiarkan agama melalui majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Yang saya hormati ibu-ibu hajah, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi, ayah pemuda, pemudi. Iya, pemudi. Biasanya ayah pemudi mah cirina metik. Pada saat giginya sudah mulai berubah menjadi metik, maka kembali menjadi pemudi. Ya Bu. Karena perjalanan hidup manusia itu awalnya begitu lahir metik tidak bergigi, kemudian mulai beranjak ke remaja,
bergigi, kembali lagi usia 50-60 metik. Waktu usia muda, waktu baru lahir makannya bubur, ya bubur yang lembut-lembut, ya dikasihnya yang enak-enak. Begitu beranjak remaja mulai yang keras-keras, makannya sate kambing, ya makannya sate sapi yang lihat-lihat anu luar biasa. Begitu digegel lepas untuk. Begitu beranjak mulai ke usia tua, ya Bu, jadi kalau usia remaja mah diberikan sate 10 tusuk masih kurang, betul? Diberikan sate 20 tusuk masih kurang, ya. Tapi begitu beranjak tua usia 50-60 tahun kembali lagi ke metik, dibelikan sate 1 tusuk awetna kuat 4 bulan. Kenapa Bu? Karena setiap makan hanya kecap nawe diletakan. Santos kecapna diletakan, asupkeun deui ka freezer, isukan kecapan deui. Letakan deui, asupkeun deui, da hese pan geus metik teh, betul. Betulnya Bu. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut ke jam berapa Bu? Masih lami Pak Ustaz. Orang lama itu ini jadwalnya padat soalnya. Ya harusnya mah ke Jakarta, tapi karena sudah di WA ke Ustadz Amin jadi ke Jakarta kira-kira udah diundang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama memenuhi undangan tuan rumah, memenuhi undangan guru kita tercinta yaitu Bapak Ustadz Amin dan Umi Ustadzah Fatonah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi gemericik hujan, tapi kita masih tetap setia untuk hadir. Soalnya lamun teu hadir diancam sia mau dibagikan roti. Jadi lamun teu hadir kade we pokona lamun maot mandi sorangan. Ya. Makanya eta hadir teh buating gara-gara eta. Oh lamun teu hadir di Pak Amil maka kumaha lamun maot meureunnan sinah mandi sorangan. Jadi hadir hujan-hujan oge. Maka alhamdulillah bersyukur kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat-tempat mulia, menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, menuju tempat-tempat yang di situ kumpulnya rahmat Allah, kumpulnya para malaikat mendoakan orang-orang yang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka talabul. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, atas setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mampu bersyukur atas segala nikmat adalah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan waktu sempit, maka maksimalkan waktu tersebut. Diberikan waktu sempat, maka hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, sehingga kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal.
Mohon maaf yang ada di sebelah kiri saya, sesekali saya menengok ke kiri. Mohon maaf yang sebelah kanan saya juga sesekali nengoknya ke kanan. Kan yang di hadapan saya mau ningalikeun. Pokok si tukang mahese apa nangelin lagi kadit. Karena memang ternyata itu Pak Ustadz Amin. Kenapa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau memang tidak mampu untuk adil maka hiji we pamajikan teh ta eta. Lamun boga tilu model kieu nengok terus ke kiri kata yang kanan abang mah mani nengok yang ke kiri terus mentang-mentang di kiri ada yang bening ke kanan terus kata yang kiri ke kanan terus nengok na eta mau nyeri beuheung abang kene di kanan aya nu bohai melihat terus ke depan pun geus mawa anak hiji ieu mah ya berhamil teh ya Masya Allah kumaha bisi tanggung jawab ini kali katukan dan nyeri beuheung gitu. Maka ternyata cukup satu saja, satu di rumah, satu di sono, satu di sini. Jadi kita mah laki-laki tipe-tipe setia, setiap tikungan ada. Ngan pedah kita ini juga Pak Ustadz sebagai suami istiqomah. Ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. Masya Allah. Kalau di rumah, ya. Kalau di rumah. Ini kan lagi di rumah juga, ini juga di rumah orang. Bu, solawatan dulu mau solawatan. Tadi sukante solawatan lila rek mata berjanji kabeh pasal-pasalna hanas siap kurang teh khusus. Efek teh sakedeun kagok mere amplop nage. Oh gitu, Masya Allah. Padahal masuknya si Lila, kira-kira penceramahnya tuh tinggal 3 menit gitu. Nah itu mah sudah dilakban, jadi mau dikurangi sana jam 3 menit oke. Aduh, ini kali jam berapa ini seberang itu. Salawat maaf Bu. Rek nu hese nu gampang, nu babari, nu babari. Nubabari, 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 yuk bareng. Nubabari, cenah nubabari, masih ya teh tidak konsisten diri mama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا يوم
Jibril, kata Rasul, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala maka ngarokok Faqala maka ngadauh atau berbicara menyampaikan malaikat Jibril tersebut kepada Rasulullah sallallahu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, cari cingwai sok gadak. Biasa saja melihatnya biasa. Sudah, aku sampai bingung harus menghadap kemana. Biasa saja, fokus terhadap apa yang kukatakan, jangan fokus terhadap wajahku yang tampan. Ya Allah, ibu-ibu kabeh mantan itu. Ya, ceramah hari ibu-ibu teh grogi. Tapi ke mana tadi teh? Ya Muhammad. Telat. Sekali deh harus langsung karena begitu qabil tu nikah, saya nikahkan kamu dengan fulan bin fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat diambil dari musola terdekat. Jadi lamun teh langsung nyambung teh langsung terima saya nikah, ente saya diulang deh. Makanya saya pengen diulang lagi. Jadi langsung, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadun min ummati, tidaklah bersalawat salah seorang dari umatmu, illa sallallahu sab'una alfa malak, kecuali akan bersalawat 70.000 malaikat. Kepada siapa? Kepada orang yang bersalawat kepadamu. Lalu apa sih untungnya seseorang mendapatkan salawat dari 70.000 malaikat? Faman sallat alaihil malaika, maka barang siapa yang mendapatkan salawat daripada 70.000 malaikat, maka kana min ahlil jannah, menggunakan fi'lul madi, artinya dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana min ahlil jannah, pasti dia termasuk penduduk surga. Maka begitu luar biasanya salawat kepada baginda Nabi, karena kita nanti di hari kiamat membutuhkan dua perkara untuk menyelamatkan diri kita. Yang pertama adalah kita mengharapkan rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaatnya kalau di dunia kita tidak pernah bersalawat? Maka beruntung juga karena bulan ini kita bertepatan dengan bulan Rajab. Itu bulan keberapa, Bu? Kalau bulan Rajab bulan keberapa ya? Bu, habis bulan Rajab bulan apa, Bu? Habis Sya'ban bulan apa, Bu? Habis Ramadan bulan apa, Bu? Habis Syawal bulan apa, Bu? Mulai terjadi perbedaan pendapat. Apit, harga jepit, pokoknya mah serba susah. Bulan Dzul, ada Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Bulan Dzul, ulang ngerakeun umi. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah heula, Dzulqa'dah heula. 12 bulan Dzulhijjah, maka harus ya. Maka bertepatan di bulan Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu lailatal mi'raj. Aku melihat pada saat aku mi'raj naik ke langit, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Nahran, satu sungai, yang mana sungai tersebut ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abrada minas salji, dan air tersebut, sungai tersebut lebih dingin daripada es. Wa atyabu minal miski, dan sungai tersebut ternyata lebih wangi daripada yang sebelah kiri, daripada sebelah kanan, daripada yang depan, daripada yang belakang. Lebih wangi minal miski, daripada minyak kasturi. Maka fakultu li Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril,
Aku melihat sungai begitu luar biasa indahnya, begitu luar biasa manisnya, manisnya lebih manis daripada madu. Apalagi yang sedang pegang mik manisnya, Masya Allah. Aku melihat sungai yang begitu dingin, lebih dingin daripada es. Aku melihat sungai tersebut ternyata setelah aku cium lebih wangi daripada minyak kasturi. Liman hadza, untuk siapakah ini wahai Jibril? Sungai yang begitu indah, sungai yang begitu megah, sungai yang tidak ada di Cikampek Baru, karena Cikampek Baru mah sungai Nabarara. Barara. Ya. Terus pokoknya mah ayah bau jengkol, bau putih, campur. Liman hadza, untuk siapa wahai Jibril? Maka malak Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab. Sungai tersebut dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Maka bersyukur kepada Allah, di bulan Rajab ini pengajian masih berjalan, solawat masih terus dikumandangkan. Maka yakin kita akan mendapatkan sungai sebagaimana Rasul melihat sungai di surga tersebut, yang lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Siap Gus ya? Masya Allah. Tinggal dijamin lah. Sok diprotes soalnya dilatuin gitu. Tapi kan setengah genap ya, pas setengah 7. Soalnya masih ada 2 lagi jadwal syuting ini. Dari kemarin gue kerowokan gue. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, ya ke kerowokan. Ini nyekal mik enggak kue. Mik sorangan yang setara dicekal. Di iman maksudnya boga mik di iman teh lo. Sini ku menik. Suka mana wae ieu mah. Nya di iman kan boga mik, boga pengajian maksudna teh geus jarang dicekal mik sorangan paneta mah. Ieu mah mik batur. Banyak punya, jadi kayak banyak. Serius deh, kok bisa diajak ke KUA ya? Serius deh. Tapi ke mana Bu? Astagfirullah. Jadi beruntunglah kita di bulan Rajab ini, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, begitu banyak ya manfaat-manfaat ibadah-ibadah yang ditambahkan keberkahannya. Dengan sholawat ternyata kita akan mendapatkan sungai yang luar biasa. Dengan sholawat maka kita akan tergolong dari ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka manusia itu ada yang seserian barijeng bahagia, ada yang seserian barijeng bingung. Ya Bu, untuk bari bingung, sorry milu seri weh gitu. Padahal mah teu ngarti. Ketawa bahagia, kunaon da tidak punya masalah. Orang yang punya masalah mah ketawana ge beda. Jadi direm-rem. Karena enak, masalah yang begitu besar, maka manusia itu ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil jannah fil akhirah. Ada orang itu terbagi, yang pertama orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini adalah orang-orang yang ketika di dunianya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin pasti di akhiratnya pun juga dia akan menjadi orang yang bahagia. Ada orang yang kedua itu sakhiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia nama sangsara, Masya Allah, tapi dia masih taat kepada Allah, masih beribadah dalam kesusahan hidupnya, masih beribadah dalam kesengsaraannya. Tapi begitu masuk ke dalam akhirat nanti, dia menjadi orang yang sa'idun fil akhirah, menjadi orang yang bahagia di akhirat. Di dunianya sengsara secara zahir, tapi begitu masuk ke akhirat kelak dia menjadi orang yang bahagia. Ada orang yang ketiga ini sa'idun fid dunya wa sakhiyun fil akhirah. Oh, di dunianya mah serba ada, apapun yang dia minta selalu terpenuhi, bahagia terlihatnya, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, lebih banyak maksiatnya kepada Allah. Dunianya bahagia, tapi ternyata di akhiratnya dia menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara. Yang lebih gila lagi, yang lebih
Dahsyat lagi adalah orang yang keempat, orang yang sakhiyun fid dunya wa sakhiyun fil akhirah. Di dunia nasangsara, balangsa, tara ibadah, jauh ke Allah, maka begitu masuk akhirat dia akan menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara. Maka begitu ruginya manusia apabila sakhiyun fid dunya wa sakhiyun fil akhirah. Minimal kita menjadi orang yang sakhiyun fid dunya wa sa'idun fil jannah. Maka itulah orang yang bahagia. Ibu bahagia enggak, Bu? Kenapa bahagia, Bu? Bisa napas. Bahagia bisa napas. Berenjeng bengek oge. Bahagia. Oh, maka patokan dunia itu bahagianya banyak. Kenapa ibu bahagia? Alhamdulillah Pak Ustadz. Unggal poe salaki terek mangkat. Ya rek mangkat gawe. Buat nepakan we bujur. Bahagia saya mah kalau suami saya begitu mau pergi sekolah, mau pergi belajar, mau pergi ngaji, mau pergi kerja, nepak bujur, salaman, cipika-cipiki. Oh, tiap akhir bulan selalu setor ke saya. Bahagia, Pak Ustaz. Ada orang yang gitu. Maka bahagianya relatif. Ya, Bu? Betul? Maka bagaimana menurut para ulama? Maka menurut para ulama as'adun nas, manusia yang paling bahagia adalah yang pertama, man lahu qalbun alimun, yaitu orang yang hatinya, qalbunya selalu sadar, selalu tahu apa? Bi annahu ta'ala ma'ahu fi ayyi maudhi'in kana, bahwa Allah selalu menyertainya di dalam suka maupun duka, di dalam susah maupun senang. Jadi sadar ketika susah, oh tenang ada Allah. Wah gimana nanti kalau papa di PHK karena sekarang musim PHK. Disangkanya dia hidup karena suaminya bekerja. Umi Fatona itu Pak Ustadz Aminan tegawe, lain karyawan tetap. Lebih kaya nalin tuh. Masya Allah. Gitu. Jadi kadang kita seperti itu, Bu. Sekarang kan lagi musim PHK, kumaha. Oh, nanti gimana? Oh, Masya Allah. Kalau ayah sudah nggak kerja lagi nanti gimana ya? Mama udah nggak kebeli skincare lagi nanti gimana? Ini nggak bisa glowing lagi. Masya Allah. Jadi bahagia gitu. Atuh mah kamari membeli skincare nu mahal aya nama make air atau segitiga biru mah. Gitu. Zaman dulu kan pakai. Jadi itu. Yang pertama, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang senantiasa sadar bahwa Allah yang akan membackup-nya, bahwa Allah akan selalu membersamainya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, yakin Allah selalu bersamanya. Maka wajar para aulia Allah dikatakan inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sadar, kenapa? Karena para wali Allah itu tidak pernah ada ketakutan dalam dirinya, tidak pernah ada kesedihan dalam dirinya. Kenapa? Karena sadar segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, sadar bahwa Allah akan selalu mencukupinya, sadar bahwa Allah akan selalu membackup-nya. Jadi perlu kesadaran. Itu. Maka di dalam Al-Qur'an wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Sambung ayat ya, sambung ayat, lanjutkan. Lu bisa ngejawab 50.000 dari suami masing-masing. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, lain Allah. Fa inni qarib. Jadi apabila hambaku meminta kepadaku, hambaku bertanya kepadaku, hambaku bersanding kepadaku, bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, aku itu sangat dekat dengan mereka. Kita saja yang menjauh daripada Allah ketika punya masalah, rarasaan teh ieu teh masalah teh nu sorangan, rarasaan nah jadi bahasa Sunda ieu teh. Arti enggak, Bu? Enggak, ini ada penerjemahannya di bawah. Ya. Seakan-akan masalah itu hanya kita yang susah, orang lain mah tidak.
Jangan seperti itu. Fa inni qarib, Allah yang begitu dekat. Begitu punya masalah, ya Allah, saya sedang punya masalah, ya Allah, apa masalahmu? Ya tuh bisa masangkan gas. Ibu kan sok itu ya. Trak. Saya tuh hurung-hurung balik suaminya dari pabrik, mah kuna untuk masak. Saya pasang gasna gitu. Ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, orang yang paling bahagia itu siapa, Bu? Sadar nah, terus kena tuh langsung sapotong. Biasa pada dadang sapotong ya. Terus kan orang yang sadar, yang hatinya sadar bahwa Allah selalu membersamai. Jadi itu. Jadi orang yang paling bahagia itu bukan orang yang banyak harta. Ya. Orang yang bahagia itu bukan orang yang selalu mengumbar. Oh, kita lagi healing nih, alhamdulillah di Migacuan. Ya pamer, numpangnya odong-odong. Alhamdulillah hari ini kita healingnya ke Mekah, kita foto di Ka'bah, padahal di Kota Baru. Ya, gitu. Oh iya gitu. Jadi eta mah bahagia semu nyaho lah. Kunaon sibuk jalan-jalan we rungsing di imah teh aya si bapana. Kodong-kodong nyeunkeun kopi, kodong-kodong nyeunkeun susu, kan bingung rek nyusu apa rek kopi. Insyaallah. Yang kedua, orang yang paling bahagia itu ternyata yang kedua wabadanun sabirun, yaitu orang yang badannya sabar, orang yang jasadnya sabar terhadap apa? Ala ta'ati wal maraji, terhadap ketaatan dan kebaikan. Sabar, Bu. Jadi perlu kesabaran. Da ieu teh nyaho ieu teh padahal mata teh ustaz teh ngacabrak yang buru-buru balik kita. Itu teh orang maksudnya mah yang berbalik itu ustaz ngomong sabar, perlu kesabaran. Ini lah teuing mah cenah eta bisi tiis manten berkatna. Hah? Mana jangan keluarnya? Oh, bagus, tapi Umi, konsep seperti ini harus seperti itu. Karena biasanya di pengajian acara berikutnya tausiah dari Ustaz Sunita. Ustazna dibere mic, jamaah dibere kue. Ya, urang mah assalamualaikum, pek teh kue kalaluar. Begitu assalamualaikum hese ngajawab, dakeur ngadahar bala-bala jeung cengeng. Mendingan kayak gini, jadi ustaznya ceramah fokus, ibu-ibu nage fokus mendengar. Komo lamun misalkan ustaznya keur ceramah, pek teh kue na kurupuk gandeng, Bu. Ya, pro beres. Jadi badannya harus sabar. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Karena duduk di majelis taklim ini perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran untuk taat kepada Allah. Ibadah itu perlu kesabaran. Ibadah itu perlu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang jasadnya sabar terhadap ketaatan kepada Allah, maka itu adalah orang yang paling bahagia. Oh betah bisa mendengar Pak Ustaz Amin tas salat maghrib di masjid, masya Allah. Itikaf di masjid teh. Ayo sugante nyawa wajahnya bercahaya, masya Allah. Pek ngedit YouTube. Orang teh kuat husnudon, masya Allah, wajah Ustaz Amin begitu bercahaya. Istiqomah di masjid ya, itikaf begitu disamperkeun teh keur ngedit video. Heureui. Jadi sabar itu dalam beberapa perkara, sabar itu dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da kadang sok hoream begitu assalamualaikum hayang nanti Allahumma lantas jalan mangkat. Ya, betul. Tas pengajian ieu hayang buru-buru anggeus kunaon sih? Ieu film kedeung deui, sinetron kedeung deui, buru-buru. Yang kedua, sabar dalam mencegah kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Darek maksiat teh, Bu, perlu kesabaran. Menahan diri, menahan hawa nafsu. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah. Ada berapa, Bu, musibah yang terjadi dalam hidup kita, Bu?
Berapa musibah yang pasti terjadi ke dalam diri kita kepada setiap manusia? Ada berapa, Bu? Hah? Mulai sepi ya ditanya kieu. Ayo tadi mah hehehe. Lalu tanya mah repeh. Ya. Ada berapa, Bu? Apa eta ayat masuk disebut-sebut wae lamun geus di masjid aya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjadi mulai judi. Ayo, taruhan. Pasti innalillah. Mau 10.000 innalillah. Pasti innalillah. Pokoknya kalau assalamualaikum di masjid innalillah pokoknya. 50.000. Ayo lah 100.000-an gede kain dia mah. Innalillah. Ibu-ibu aya posyandu. Oh, cek aing oge lain. Ya. Maka ada 5 ujian yang pasti terjadi kepada setiap insan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Sieun teuing salah kita digawe di pabrik wae teu balik-balik buat teuing di pabrik teh aya khawatir aya begal maksudna mah sok ka mana we cam we aya begal pan pulangnya malam ya Bu di BIC tuh Masya Allah begalnya belum dikali asin begalnya Masya Allah papi mampir Yang kedua walju pengalaman sama astagfirullah. Iya Kak Ustadz coba, Pak Ustadz dia ngomong pengalaman nih. Pernah. Jadi peci dibuka, cerita nanti sorban diturunkan kapan tura. Eureun da maksudna mah hayang batuk heula di eta di beres. Tapi nyamperkeun, papi, pes dipake peci. Ai geuning ku Ustaz. Ngancek nu hiji deui, barokah gratis. Insyaallah. Minal khaufi wal ju', yang kedua akan ada ujian berupa kelaparan, Bu. Bentar lagi kita akan berlapar-lapar ria di bulan Ramadan, itu adalah ujian bagi kita. Bagi setiap orang untuk apa merasakan begitu tidak nyamannya dalam kondisi lapar. Maka kita ketika hidup harus seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga. 2 telinga mah terus sepanjang hirup di mimiti lahir tepikeun ka maut tepikeun ka modar deui tidak pernah bertemu telinga kiri dengan kanan. Gak pernah lebaran sugan Pak Amprok minta maaf, gak pernah telinga mah. Betul? Tapi coba lihat tangan, Masya Allah. Tangan kanan dan tangan kiri, begitu tangan kiri gatal, tangan kanan tanpa diundang dia datang menggaruk. Tangan kanan gatal, tangan kanan sakit, tangan kiri tanpa diundang kemudian datang untuk mengusap, untuk menyemangati, untuk menyabarkan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri nggak pernah iri. Tangan kanan mah Masya Allah menerima amplop, tangan kanan makan, tangan kanan membelai istri, tangan punya bebas ya teman, kanan dan kiri terserah suami masing-masing. Ya. Tangan kanan selalu dalam kebaikan pokoknya mah, tapi tangan kiri nggak pernah iri walaupun dia bagian cleaning service. Ya. Betul Bu? Tangan kiri mah bagian belakang tapi nggak pernah iri sugan tukeran orang yang jadi tangan kanan enggak. Tapi begitu tangan kanan mendapatkan rizki, mendapatkan amplop, dia belikan jam tangan disimpan di mana Bu? Di tangan. Tangan kiri ngan dia can aya jam teh. Can aya ya jam tangan. Terus ketika berjalan enggak pernah sugan tangan kanan duluan, tangan kiri bareng-bareng enggak. Tangan kanan dan kiri selalu saling melengkapi. Begitu tangan kanan ayun ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Encan sugan bareng-bareng kikituan. Yang hadap kabeh enggak, maka itulah dalam hidup bertetangga, apalagi di Perum ya Bu. Di Perum rumahna Pak Dempet ini bisa kokoh karena Pak Dempet lamun imah sorangan geus rubuh ieu teh. Ya, maka begitu kita harus seperti 2 tangan. Minal berahaya. Sangat muda ya. Dan nanti biar dipanggil lagi. Hah? 345.
sok aya kagok. Ya ngalewihan setengah genep kana bahaya. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal. Ujian yang ketiga yang pasti terjadi kepada setiap manusia adalah naqsi minal amwal, kekurangan harta. Cirina kekurangan harta ieu jelema nu aya di dieu cicingna di Cikampek Baru, lamun beunghar mah moal di Cikampek Baru ieu teh pasti di Resinda. Betul? Kekurangan harta. Da di Resinda mah sabaraha imaheun cicilanana. Betul? Kekurangan harta. Wal anfus yang keempat, ujiannya adalah kehilangan jiwa. Bisa meninggalkan dunia ini atau bisa meninggalkan kita. Maka setiap manusia pasti, walaupun orang mah begitu sayangnya, begitu cintanya terhadap istri, terhadap suami, angger suatu saat akan ditinggalkan. Karena kita begitu dari alam hilang, alam tiada, lahir ke alam dunia itu sendiri, kemudian punya pasangan, kemudian punya anak keturunan, kemudian kembali berdua lagi, setelah itu sendiri lagi, kemudian tiada lagi. Jadi wal anfus, kehilangan jiwa. Yang terakhir wasamarot, yaitu buah-buahan, perdagangan, perniagaan. Cita-cita buka usaha supaya dagangannya laris, supaya usahanya lancar, ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bangkrut. Itulah wasamarot, ujian. Nanam padi, begitu tanam luar biasa pertumbuhannya bagus, begitu mulai padinya menguning bagus, ternyata diserang wereng, akhirnya hancur semua. Itu wasamarot. Ya Bu, punya bisnis dan lain sebagainya, 5 itu ujiannya. Maka wabadanun sabirun, yang kedua, orang yang bahagia itu adalah selalu sabar menghadapi ujian, baik ujian ketaatan, ujian menjauhi kemaksiatan, ujian menghadapi bala atau musibah. Yang terakhir, ciri orang yang paling bahagia itu wa qanaatun bima fi yadillah, merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Pak Ustaz, saya mah cukup ya, diberikan oleh suami rumah walaupun cuma 1 pintunya. Aduh. Keluarin kue atau lain tadi keluarin gitu ya, nggak apa-apa, sok keluarin aja biar nanti begitu beres doa langsung Allahumma barik lana. Ngan anu nyokot kue ayunan can doa kades ya, jadi betul. Jadi qanaah, merasa cukup Bu. Jangan selalu tulul amal, panjang angan-angan. Seandainya saya punya kereta api, rek di mana parkirna? Seandainya saya kebeli pesawat, rek di mana parkirna hese? Maka qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, min kismatillahi ta'ala, dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, wa sukutul qalbi inda adamil ma'lufat, dan tenangnya jiwa, tenangnya hati terhadap perkara yang memang tidak ada pada dirinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paling bahagia, terlebih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Doa mah Pak Ustaz Amin meureun. Langsung sakantenan. Ini masuk rada beda deh doa mah biasanya. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda waj'alna bil mu'minina wa lam yaj'alna dhallan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan
تطمعون بها قلبي يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا وفي أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا. اللهم كمل أمورنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في دين والدنيا والآخرة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اختم لنا بالإيمان يا الله. matikanlah kami dalam keadaan iman. Allahumma khdim lana bil Islam ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Islam. Allahumma khdim lana bi husnil khatimah ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma khdim lana bi kalimatikal azim ya Allah, mampukanlah lisan kami ketika ruh kami dicabut untuk mengucap kalimahmu yang agung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wal barakah wal karamah wal manfa'ah wal siyah wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saja mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.